Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Dunyatara dari kelas 12 F3. Di sini saya akan presentasikan bab 3 tentang berpikir komputasional dan algoritma pemrograman. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran pada bab ini, kalian diharapkan mampu memahami dan menganalisis suatu persoalan dengan beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi. Dengan harapan kalian mampu memilih dan menerapkan solusi terbaik, efisien, dan optimal dari strategi algoritmik. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah yang mencakup beberapa komponen kunci. Pertama, penguraian masalah atau decomposition memungkinkan kita memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Selanjutnya, identifikasi pola atau pattern recognition membantu kita mencari pola dan hubungan dalam data sehingga kita dapat membuat generalisasi dan solusi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Abstraksi, menyaring informasi yang tidak relevan, fokus pada elemen penting dan menyederhanakan masalah. Kemudian pengembangan algoritma memberikan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah secara otomatis. Terakhir, evaluasi dan debugging, memastikan bahwa solusi yang diterapkan efektif dan dapat diperbaiki jika diperlukan, dan mengembangkan keterampilan berpikir komputasional. Kita tidak hanya dalam pemrograman dan ilmu komputer, tetapi juga dalam memecahkan masalah kompleks dan berpikir kritis di berbagai bidang. Manfaat dan cara berpikir komputasional. Berpikir komputasional menawarkan banyak manfaat dan cara yang kreatif untuk mengatasi masalah. Manfaatnya yaitu satu, pemecahan masalah yang efisien, mengajarkan individu untuk mendekati masalah dengan metode sistematis sehingga lebih cepat menemukan solusi. Dua, keterampilan analisis yang kuat, mendorong pengembangan kemampuan analisis penting untuk banyak bidang termasuk sains, teknologi, dan bisnis. Tiga, inovasi teknologi, membuka jalan untuk menciptakan aplikasi dan sistem baru, memfasilitasi kemajuan di dunia digital. Empat, pengambilan keputusan yang lebih baik, dengan kemampuan untuk menganalisis data dan situasi, seorang dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan tepat. Lima, peningkatan kreativitas, menggabungkan logika dan imajinasi. Berpikir komputasional mendorong inovasi di luar batasan tradisional. Cara berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. Dekomposisi merupakan proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi masalah yang lebih kecil agar masalah tersebut mudah dipahami, diteliti, dan diselesaikan secara terpisah. 2. Pengenalan pola. Metode ini digunakan untuk menemukan sebuah keteraturan yang ada untuk mendapatkan informasi yang lebih penting atau mencari kesamaan dalam masalah. 3. Abstraksi mengutamakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan masalah yang dihadapi dengan cara mengurangi atau menghilangkan informasi yang tidak penting dalam suatu permasalahan. 4. Algoritma. Algoritma adalah suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis dalam memecahkan masalah. Algoritma terdapat tiga bentuk, yaitu satu, deskriptif. Algoritma dalam bentuk teks deskriptif merupakan notasi algoritma yang paling sederhana karena algoritma ini menggunakan bahasa sehari-hari. Kelebihan dari bentuk ini adalah dari sisi kesederhanaan dalam pembuatannya dan dapat dipahami dengan mudah oleh orang awam. 2. Pseudocode. Algoritma yang menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dari suatu masalah menggunakan kode-kode tertentu. Pseudocode ini memiliki struktur yang ringkas dan mudah dimengerti serta memiliki struktur yang mirip dengan bahasa pemrograman. 3. Flowchart. Tahapan-tahapan penting dalam algoritma ditunjukkan dengan diagram. Aliran proses ditunjukkan dengan arah panah atau flowline. Kelebihan menggunakan flowchart adalah tahapan proses yang digambarkan dalam bentuk diagram sehingga lebih mudah dilihat dan dipahami. C. Pengenalan pemrograman bahasa C. Arduino. Pemrograman adalah sebuah proses untuk menghasilkan perintah baris kode agar dapat dieksekusi pada perangkat keras, komputer atau CPU. Pemrograman melibatkan beberapa tugas seperti analisis, membuat algoritma, dan implementasi. Tujuan dari pemrograman adalah menemukan urutan instruksi yang akan mengotomatisasi performa dari sebuah tugas yang diharapkan untuk menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan yang diberikan. Bahasa pemrograman C merupakan bahasa tingkat tinggi yang sangat populer. Istilah Scratch untuk menyebut hasil kode di Arduino. Terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan agar Scratch kalian dapat dijalankan di Arduino. 3 tahapan tersebut adalah 1. Menulis program, 2. Compile program,
Dan 3. Mengubah program. Secara sederhana, suatu program dapat berjalan pada papan sirkuit Arduino saat selesai ditulis, dikompil, dan diunggah ke papan Arduino dengan IDE Arduino. Struktur dasar program Arduino. Arduino memiliki karakteristik penulisan kode program yang sederhana karena hanya memiliki 2 fungsi utama. Fungsi yang digunakan pada Arduino adalah void setup dan void load. Perhatikan gambar di atas, kalian mendapati baris kode program yang diawali oleh karakter garis miring 2. Karakter tersebut digunakan untuk memasukkan komentar pada program. Artinya seluruh sintaks yang dituliskan setelah tanda garis miring 2 tidak akan dieksekusi. Penulisan komentar juga dapat dilakukan dengan tanda garis miring bintang dan bintang garis miring, di mana seluruh sintaks yang terdapat di antara kedua tanda tersebut tidak akan dieksekusi walaupun penulisannya dilakukan dengan menggunakan penggantian garis. Aturan atau karakteristik penulisan kode program Arduino. 1 titik koma atau semikolon. Titik koma digunakan secara umum pada berbagai bahan pemrograman. Titik koma diletakkan di sebuah pernyataan atau statement sebagai perintah mengakhiri sebuah baris kode. 2 kurung kurawal atau curly bracket. Kurung kurawal pada programming dinamakan block statement, di mana siklus ini akan memberitahu kepada komputer bahwa perintah yang terdapat di antaranya adalah satu kesatuan. 3. Define. Define merupakan sebuah fungsi yang memungkinkan programmer memberi nama pada sebuah nilai konstan sebelum program tersebut dikompilasi. 4. Include. Include berfungsi untuk memasukkan library pada sketch. Fungsi library sejatinya digunakan untuk mempermudah penggunaan dalam melakukan pengodian. Penggunaan fungsi ini sangat mudah. Kalian hanya mengetikkan nama library yang akan disertakan pada program di belakang tinta include. Contohnya include onWire .h. Variabel pada pemrograman Arduino. Variabel merupakan wadah untuk menyimpan data, di mana data ini dapat berupa angka, huruf, ataupun simbol. Penamaan variabel sifatnya bebas, namun harus dilakukan dengan ketentuan berikut. 1. Tidak menggunakan spasi. 2. Tidak menggunakan angka di depan nama, misal 7 nilai. 3. Maksimal 32 karakter. 4. Tidak menggunakan istilah dalam bahasa C Arduino seperti loop, main, setup, dan sebagainya. Operator pada program Arduino. 1. Operator matematis. Aritmatika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari perhitungan dasar seperti operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Program Arduino juga memiliki operasi matematis berupa modulo diffusion yang digunakan untuk mencari sisa hasil bagi. 2. Operator perbandingan program Arduino. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua buah nilai untuk menentukan hasil apakah sama besar, lebih kecil, lebih besar, dan seterusnya. Hasil perbandingan ini akan dikeluarkan dalam bentuk boolean. 3. Operator boolean program Arduino. Boolean merupakan tipe data yang nilainya hanya terdiri dari benar atau salah yang dinotasikan dalam angka 1 untuk benar, 0 untuk salah, atau true atau false. 4. Operator bitwise program Arduino. Operator bitwise digunakan untuk memanipulasi data bertipe bit. Serial pada program Arduino. Pemrograman Arduino memungkinkan komunikasi dua arah, di mana hasil perhitungan Arduino akan ditampilkan pada serial monitor. Hal ini dapat terjadi karena keterlibatan transmitter dan receiver, yang mana pada papan Arduino tersedia pada pin RX, TX maupun pada USB. Beberapa perintah yang digunakan dalam komunikasi serial Arduino adalah 1. Serial begin. Perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan komunikasi serial dengan kecepatan transmisi sebesar 9600 bps. 2. Serial print. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan teks ASCII. Perintah ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk, contohnya adalah sebagai berikut. Serial print 88 garis miring 2 akan menghasilkan nilai 88. Serial print 123456 akan menghasilkan 123. Serial print D akan menghasilkan N. Serial print hello world akan menghasilkan hello world. 3. Serial print in. Pada dasarnya perintah ini sama dengan serial print. Yang berbeda adalah nilai keluaran akan ditampilkan pada baris baru. Nilai konstan program Arduino. Nilai konstan adalah nilai yang sudah ditentukan dalam Arduino, sehingga kalian tidak lagi mendefinisikan dari awal program untuk penggunaannya. Berikut adalah jenis nilai konstan pada Arduino. 1. True atau false. True atau false merupakan konstanta boolean yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah nilai apakah bernilai benar atau tidak. False
False lebih mudah untuk didefinisikan karena akan selalu bernilai 0, sedangkan true sering dikatakan sebagai nilai 1 yang mana hal ini benar adanya, namun true memiliki definisi yang lebih luas, dua high atau low. Ketika membaca atau menuliskan sebuah kode pada pin papan Arduino, hanya terdapat dua kemungkinan nilai yang dapat diterima atau disetel oleh pin, yaitu high atau low. Singkatnya, perintah untuk menyalakan atau memberikan sinyal 1 atau menyala pada Arduino adalah high, sedangkan perintah untuk mematikan atau memberikan sinyal 0 pada pin adalah false. Jika input atau output variabel konstan ini sering digunakan pada fungsi pin mode untuk mendefinisikan pin digital. Apakah pin tersebut berperan sebagai input atau output? Di perintah pin digital I/O pada Arduino. Atau pin mode. Pin mode digunakan untuk memasukkan perintah pada sebuah pin. Apakah akan digunakan sebagai input atau output? Format penulisannya itu pin mode dalam kurung pin, mode titik 2. Keterangan pin, nomor pin pada papan Arduino mode, yaitu input, output ataupun input pull up. 2. Digital read atau pin. Fungsi ini digunakan untuk membaca nilai dari pin digital secara spesifik. Fungsi ini akan membaca apakah nilai yang ada bernilai high atau low. Format penulisan digital read dalam kurung pin titik 2. 3. Digital write pin atau value. Fungsi ini memungkinkan kalian untuk menuliskan nilai high atau low pada sebuah digital pin. Jika pin sudah dikonfigurasi sebagai sebuah output dengan fungsi pin mode dalam kurung, maka voltase dari pin tersebut akan diatur ke nilai korespondensi 5 volt pada kondisi high atau 0 volt pada kondisi low. Format penulisan pin, nomor pin pada papan Arduino, value high atau low. Rangkuman. Berpikir komputasional merupakan cara untuk memecahkan masalah dengan tidak membuat orang mencoba berpikir layaknya sebuah komputer. Pemrograman adalah sebuah proses untuk menghasilkan perintah baris kode agar dapat dieksekusi pada perangkat keras komputer atau CPU. Pemrograman melibatkan beberapa tugas seperti analisis, membuat algoritma, dan implementasi. Arduino memiliki karakteristik penulisan kode program yang sederhana karena hanya memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi yang digunakan pada Arduino adalah void setup dan void loop. Variabel merupakan wadah untuk menyimpan data, di mana data ini dapat berupa angka, huruf, ataupun simbol. Pemrograman Arduino memungkinkan komunikasi dua arah, di mana hasil perhitungan Arduino akan ditampilkan pada serial monitor. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.